Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Surya Utama. Senang sekali Pak Jimmy bisa menjumpai adik-adik melalui sekolah minggu online. Terima kasih untuk papa mama, oma opa yang mendorong anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Ayo kita siapkan hati kita. Kita siapkan semuanya. Yang belum pakai baju, ayo pakai baju rapi, semua senang. Nah, nanti kita menyanyi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu penuh sukacita. Kak Jin. Ya, Kak Febri. Ayo, udah waktunya nih. Iya. Ayo Kak Jin. Bentar ayo. ya. Ayo. Sudah waktunya nih, udah deket. Penting. 5 menit, please. Ya, Din. Kak Jin. Ya, Nas. Kak Jin, Ya, ini ya. sudah waktunya sekolah minggu. Adik-adik udah tunggu. Ayo, kita Ya. harus mendahulukan Tuhan Yesus. Ayo Kak Jin. Bentar lagi boleh enggak? Gak bisa Kak Jin, ini adik-adik sudah tunggu. Maaf ya. Gak boleh Maaf, begitu ya. ya. Maaf. Taruh dulu. Aduh. Maaf. Ya, Kak Febri, aku tahu aku salah. Adik-adik jangan ikutin Kak Jen ya. Iya, gak boleh ya, ikut-ikut ya. Kak Jen sebenarnya tadi memang penting, tapi Kak Jen lupa. Hari ini sudah jam 9. Betul. Sudah waktunya? Kebaktian sekolah minggu. Adik-adiknya udah rapi. Tuh. Kita juga rapi. Wah. Mereka perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya. Yuk. Hari ini yang bantuin sekolah minggu di Untuk musik Komisi ya, Anak, musiknya. ada Radin, halo gitu ada ya. Pak Anel. Pak Anel. Dan ada Kak Yonas. Nah, Kalau kita Kak Jin dan Kak Febri. ya. Ya. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat Kita sapa pagi, yuk. Dari adik Prateka Sampai kelas 6. Kita Mereka mau udah siap sama-sama semua. Siap Siap. kebaktian Sekolah sekolah minggu meskipun masih secara online. online. Ya. Yuk, kita memulain yuk. Nyanyi? Lagu pertama. Kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih indah amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, kasih indah. Iya, kasih Iya. Tuhan Yesus itu memang sangat Indah buat kita dan buat semuanya. Ya, Kak Jin, hari ini ada teman kita nih yang mau buka doa. anaknya masih kecil loh. Masih kecil. Kelasnya bukannya kelasnya Kak Febri. Kelasku, kelas TKB. Namanya siapa Kak Jin? Ben Kinan. Nah, yuk dia mau doa pembuka ya. Oke, adik-adik kita mau doa sama-sama. Yuk siapkan hati kita. Kita mau berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berikan kami kesehatan. Sekarang kami ingin doa ibadah. Tuhan Yesus mimpin sampai selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kak Febri, Ya Kak Jin. dipikir-pikir ya, Iya. sudah 1 tahun loh, tepat. Oh, pandemi ini Betul. Iya. Kita masih dalam keadaan
sekolah minggu online. Betul, betul. Tapi meskipun kita online, Kak Febri merasakan nggak bahwa Tuhan itu sangat baik? Oh, sangat Kak Jin. Tuhan itu baik, kita saat ini dalam keadaan sehat Masih kan? sehat. Semua adik-adik yang di rumah juga bisa tetap memuji Tuhan. Kita masih bisa sekolah minggu secara online. Itu Benar, karena Tuhan Kak Jin. itu sangat Sangat baik. baik. Iya. Ih, mau nyanyi. Iya dong, nyanyi yang Allah itu baik. Baik. Nah, yuk, Yuk, kita nyanyi semua. nyanyi yuk. Yuk, adik-adik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekarang bagimu. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagimu. Bahasa Inggris. Ada lagunya satu lagi yang bahasa Inggrisnya. Yang sama ya, nadanya sama Nadanya sih tapi sama, in betul. English gitu Kak Jin. Ya. Ayo try? adik-adik juga bisa. Adik-adik juga try? bisa. Wanna try? Oke. Let's try. Yuk. God is so good. God Is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. is so good. God is so good. Is so good to you. Oke. Nah, Kak Jin, Ya. kalau Tuhan begitu baik ke kita boleh sehat, terus kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana Kak Jin? Kita harus bagaimana terhadap Tuhan? Harus Taat. apa? Taat. T-A-A-T. Nah, itu Taat. dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris? Apa yo? Obey. Obey. Ada lagunya Kak Jin. I will obey. Oh, Kak Jen mah taunya lagu yang biasa itu ya. T-A-T ya. A-A-T. A-T taat. Belajar ya lagu baru ya? Belajar baru Oke lagi deh. supaya kita tambah pinter lagi lagu-lagunya. Asik. Yuk kita nyanyikan I will obey. Adik-adik Oke. boleh belajar. Iya. Ini mungkin termasuk yang baru ya Kak Jin. Betul. Tetapi oke lah kita Gak apa-apa, belajar kita sama-sama. sama-sama Ya. melengkapi lagu-lagu yang baru, tapi lagu ini tetap mengingatkan bahwa kita harus taat sama Tuhan. Betul. Oke. I will obey the first time I told. I will obey right away. Never asking why, never with a sigh. I will obey right away. I will obey the first time I'm told. I will obey right away. Never asking why, never with a sigh. I will obey right away. Never asking why, never with a sigh. I will obey right away. Nah, Kak Cin. Kita memang benar-benar harus taat, Kak Febri. Iya. Sama sama perintah Tuhan, iya. Betul. Nah, kita mau masuk ke dalam firman, Firman Tuhan. Sebelumnya ya kalau kita mau mendengarkan Firman firman, Tuhan. kita harus mempersiapkan apa sih, Kak Feb? Mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan. Kita undang siapa ke dalam hati? Kita undang Tuhan Yesus dan undang Roh Kudus. Kudus. Oh Juga iya. siapin Alkitab. Alkitab, ya. Jadi kita mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati Hati kita. kita, iya. Kak Febri, aku punya lagu baru juga loh tentang Roh Kudus ini loh. Judulnya Roh Kudus bagaimana? Roh Kudus yang manis. Manis. Sama-sama belajar lagi yuk. Iya, adik-adiknya juga manis dong, Kak Cin. Iya, untuk menjadi anak yang manis juga, anak yang baik juga. Yuk, kita sama-sama menyanyikan
Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan apa adik-adik? Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Iya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati kita, siapkan juga telinga kita untuk mendengar. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Bagus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ayo, sikap doa yang baik bagaimana? Iya, betul. Duduk yang manis ya. Sekarang, yuk kita lipat tangannya. Tundukkan kepala, mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan selama hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau membuka telinga dan hati kami, sehingga kami dapat mengerti atas firman yang hendak Kau sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 13 sampai 25. Firman hari ini berbicara mengenai bagaimana Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus. Kita nonton videonya yuk. Setelah makan malam bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus pergi keluar kota untuk berdoa. Seperti biasa, ia berjalan ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya pun mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan." Lalu Tuhan Yesus juga berdoa. Tuhan Yesus berdoa di tempat yang agak jauh dari para murid. Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan mengalami penderitaan yang berat. Dia sangat ketakutan, namun Yesus berani untuk berserah kepada Bapa di surga dan berkata, "Bukan kehendakku, tapi jadilah kehendak-Mu." Setelah berdoa, tiba-tiba datang serombongan orang membawa pedang untuk menangkap Yesus. Tanpa melakukan perlawanan, Tuhan Yesus mengikuti orang-orang itu. Kemudian Yesus mulai diadili oleh para imam dan anggota Sanhedrin. Mereka bertanya, "Apakah engkau putra Allah?" Dan Yesus menjawab, "Benar seperti yang kalian katakan." Dan ini membuat mereka marah dan mengambil kesimpulan bahwa Yesus telah menghina Allah dan pantas mati. Tibalah mereka di kediaman Pilatus. Lalu Pilatus keluar menemui mereka dan berkata, "Apa tuduhan kalian terhadap orang ini?" Mereka menjawab, "Kalau orang ini tidak berbuat salah, kami tidak akan menyerahkan dia kepadamu." Pilatus mungkin tahu bahwa mereka ingin agar dia menghukum Yesus, maka dia berkata, "Kalian saja yang bawa dia dan adili dia menurut hukum kalian." Mereka menjawab, "Kami tidak punya hak untuk membunuh siapapun."
Jawaban orang-orang itu menunjukkan bahwa mereka ingin agar Yesus dihukum mati. Maka Pilatus bertanya, "Apa salah orang ini?" Dan jawab mereka, "Orang ini telah menyesatkan bangsa kami, bahkan mengaku sebagai raja." Pilatus ingin membuktikan hal tersebut. Dan dia bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Lalu Yesus menjawab, "Apakah pertanyaanmu ini berasal dari dirimu sendiri atau ada yang memberitahumu tentang aku?" Pilatus menunjukkan bahwa dia masih belum tahu apapun mengenai Yesus. Dan dia berkata, "Saya bukan orang Yahudi. Bangsamu sendiri dan para imam kepala menyerahkanmu kepadaku. Apa yang telah kau lakukan?" Yesus memberi jawaban yang membuat Pilatus semakin bingung. Dia berkata bahwa kerajaannya bukan bagian dari dunia ini. Lalu Pilatus bertanya lagi, "Kalau begitu, kamu ini raja?" Dan Yesus menjawab, "Benar seperti yang kamu katakan, saya harus bersaksi tentang kebenaran. Untuk itulah aku datang ke dunia. Setiap orang di pihak kebenaran mendengarkan suara aku." Lalu Pilatus menemui orang-orang yang menunggu di luar istananya. Dan Yesus berdiri di sampingnya. Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tapi orang-orang banyak itu marah dan berkeras. "Dia harus dihukum. Dia menghasut rakyat. Salibkan dia. Dia telah menghina kami. Salibkan dia." Sebenarnya Pilatus ingin sekali membebaskan Yesus. Dia semakin yakin bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pilatus berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Nah, menurut kebiasaan kalian, aku harus membebaskan seorang tahanan setiap Paskah. Apakah kalian aku yang membebaskan raja orang Yahudi?" Tapi orang-orang itu berkata, "Salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas." Barabas padahal adalah seorang perampok. Pilatus tanya lagi, "Kalian ingin aku bebaskan yang mana untuk kalian? Barabas atau Yesus?" Tapi orang-orang memilih, "Bebaskan Barabas. Salibkan dia, salibkan Yesus." Lalu Pilatus berkata dan bertanya-tanya, "Kalau begitu, Yesus yang disebut Kristus harus diapakan?" "Salibkan dia," kata orang-orang itu. Pilatus akhirnya menyerah. Usahanya sia-sia karena orang-orang semakin rusuh. Maka Pilatus mengambil air, mencuci tangannya di depan mereka dan berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Kalian yang harus bertanggung jawab." Dan orang-orang itu tidak ada yang berubah pikiran, malah mengatakan, "Kami dan anak-anak kami bertanggung jawab atas darahnya." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disusahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah adik-adik, bagaimana tadi setelah mendengar ceritanya? Sedih ya? Iya, bagaimana Tuhan Yesus disalibkan padahal dia tidak bersalah. Coba kalau misalnya kakak atau kalian ada di sana, kita melihat Tuhan Yesus diadili di depan orang-orang yang jahat itu. Aduh, kita pasti sedih sekali ya. Tapi kita juga belajar bahwa sebenarnya
Tuhan Yesus itu disalibkan bukan karena dia bersalah loh. Karena dia mau menebus dosa-dosa kita supaya kita bisa bersama dengan Bapa di surga. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus hidup dengan benar di mata Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, kalau untuk saat-saat seperti ini, kita bisa dengar-dengaran, bisa taat kepada orang tua, kepada papa mama, bersikap yang baik dengan kakak dan adik di rumah, dengan menabur kasih, dengan memberi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita menutup kebaktian kita hari ini, mari kita membaca ayat hafalan yuk. Dibantu sama Yuk anak-anak kita berdoa. Kita nyanyi dulu ya. Number one, hold your hand. Number two, close your eyes. Number three, bow your head. We are going to pray. Tuhan Yesus, Tuhan diadili dan dihukum meskipun Tuhan tidak bersalah. Tetapi Tuhan tetap setia dan taat karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tolong kami boleh terus mengasihi Tuhan, setia dan taat. Tuhan, saat ini banyak orang yang sakit karena COVID, sehingga kami tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa beribadah di sekolah minggu. Kami kangen teman-teman dan guru-guru. Mohon Tuhan yang memberkati teman-teman, guru-guru dan guru sekolah minggu. Juga Tuhan tolong supaya kami tetap semangat belajar, sukacita beribadah, walaupun hanya melalui online. Tuhan, Papa Mama bekerja di rumah, tetapi Papa Mama juga membantu kami di dalam pelajaran sekolah. Mohon Tuhan yang memberkati Papa Mama. Juga Tuhan tolong kami, supaya kami boleh bersikap baik, mau membantu Papa Mama, dan menjaga adik. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang sedih, yang kesepian. Mohon pertolongan dan penghiburan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu Petrus 2 ayat 22a. Ia tidak membuat dosa. Kak Jin, Iya Kak Febri. kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat bagus. Betul. Sekarang waktunya Memberikan persembahan. Adik-adik masih sama ya. Kalau minggu ini kita masih belum bisa memberikan persembahan di gereja, jadi kita masih secara online bisa titipkan ke papa mama berupa amplop. Nanti ketika pada saat kita sudah bisa bertemu kembali, Iya. bisa dibawa ke gereja. Iya. Dan satu lagi Kak Feb, masih ada APD, aksi Penyangkalan penyangkalan diri. diri di Minggu Prapas. Ini dia nih yang Mami cari nih. Nah itu kan punya aku. Ini ya? Mau buat apa? Oh iya, ini punya Albert ya? Itu juga punya aku. Mau buat apa sih? Oh iya, ini punya Audrey, ada namanya. Nah, Albert dan Audrey dan adik-adik di rumah, pandemi corona belum berakhir. Walaupun kakak yakin pasti adik-adik pengen pandemi ini segera berakhir. Tapi kasih kita kepada sesama janganlah berakhir. Bersama dengan jemaat GKI Surya Utama, dalam memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk berbagi. Berbagi melalui aksi penyangkalan diri. Nah
Nah, adik-adik dan Albert Audrey, gini caranya. Adik-adik di rumah ketika mendapatkan uang dari orang tua atau dari keluarga, adik-adik bisa menyisihkan sebagian yang adik-adik punya ke dalam celengan nih, yang seperti ini yang adik-adik sudah pernah terima dari sekolah minggu. Kalau adik-adik nggak ketemu nih di rumah, adik-adik bisa buat ya dari kardus bekas atau kaleng bekas yang ada di rumah adik-adik semua. Ma, aku mau ikut, kapan mulainya? Nah, adik-adik bisa mulai menabung itu dari tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 1 April 2021. Ma, uangku gak banyak, apalagi saat corona begini. Gak apa-apa Albert, adik-adik di rumah semua, berapapun yang adik-adik punya, adik-adik bisa menyisihkan, ditabung di dalam celengan ini ya. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan supaya uang yang sudah adik-adik sisihkan di dalam celengan ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah tabungan adik-adik ini dapat berguna untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Terus tabungannya kapan dikumpulkan, Ma? Nah, tabungannya ini dikumpulkan pada saat perayaan Paskah sekolah minggu kita, yaitu tanggal 4 April 2021. Dengan cara adik-adik bisa ditransfer ke rekening gereja atau adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan ke papa mama untuk diserahkan ke gereja. Ma, kami mau berbagi sekalipun uang kami hanya sedikit. Oh, terima kasih Audrey. Terima kasih Albert. Nah, terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah ikut dalam APD Aksi Penyangkalan Diri ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu melalui persembahan ini. Semoga persembahan ini bermanfaat bagi semuanya dan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Prakira minggu ini kita akan membuat panggung Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Yang kita gunakan adalah kertas HVS. Kertas HVS kita bagi dua, tengah-tengahnya kita akan gunting. Setelah gunting, dia akan menjadi seperti ini. Setelah menjadi seperti ini, kita bagi dua kembali. Jangan dilipat ya, ujung sama ujungnya aja ditandain. Dan kita akan lipat menjadi dua, satu, dua. Kemudian kita lipat sepertiganya jadi seperti ini. Setelah itu yang di bawah sini digunting akan jadi seperti ini, dan ini akan menjadi panggung kita ya, ini panggungnya. Setelah dari itu kita akan ambil pensil warna dan penggaris. Ini digaris saja yang atas, hampir paling atas ya, garis tengah-tengah yang di sini nih, garis tengah-tengah sampai sini. Yang ini yang tadi kita tandain tengah-tengahnya kita garis. Ini juga garis. Ini akan menjadi pilar untuk tempat dimana Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Setelah dari itu kita akan buat seperti V, yang bawahnya juga masuk ke dalam. Kemudian pilar kita telah selesai, disambung pakai penggaris tiga-tiganya. Ambil pensil warna apa aja, ini pilar-pilarnya di garis-garis.
yang atasnya juga digaris miring-miring, akan menjadi 3 semuanya. Dan yang tengah-tengah ditulis judul Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Ntar kita punya panggung akan menjadi seperti ini. Setelah kita gambar Yesus di hadapan Pontius Pilatus dengan 3 pilar. Kalau misalkan mau diwarna nggak apa-apa, warnain aja. Ini kakak warna semua backgroundnya, kalau nggak mau nggak apa-apa juga ya. Setelah dari itu, bawahnya ini bisa dilem untuk menjadi dilipat jadi panggung. Jadi setelah ini panggung kita telah selesai, akan menjadi seperti ini. 3 pilar di mana Yesus akan berada di atas di depan Pontius Pilatus. Kita ambil sisanya bersama dengan pensil warna, dibuat manusianya, buat setengah lingkaran dengan bulatan, kemudian dilipat untuk menjadi 3 manusia. Setelah itu digunting sesuai dengan bentuk, dimana ntar akan menjadi 3 seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk di trace semuanya supaya akan menjadi gambar seperti manusia. Ambil spidol warna biru, untuk di kepalanya akan ditulis yang satu Yesus, satu Barabas, satu Pontius Pilatus. Ambil pensil warna merah untuk menggambar Yesus punya baju, dimana biasanya Yesus merah. Kita ambil Barabas untuk yang warna hijau, dibuat seperti ini aja dan diwarnain. Kemudian Pontius Pilatus dengan bajunya dengan pensil warna merah juga dibuat seperti ini. Kemudian dibuat untuk diwarnain. Untuk Yesus dan Barabas bawahnya untuk dilipat supaya bisa berdiri ya. Yang Pontius Pilatus tidak susah. Ntar semuanya akan menjadi seperti ini. Pontius Pilatus, Yesus, dan Barabas. Ini akan berdiri ntar. Habis dari itu, ambil sisanya yang tadi. Tolong untuk spidol warna merah untuk ditulis pembunuh, penjahat, dan spidol warna biru untuk ditulis tidak bersalah. 2 biji tidak bersalah. Untuk tidak bersalah yang di bawah untuk dibuatkan seperti bulatan, dimana ada kerucutnya di bawah, akan digunting sesuai. Yang di atas digunting kotak, yang di bawah digunting sesuai dengan bentuknya, dimana ntar akan menjadi seperti ini: penjahat, pembunuh, tidak bersalah, dan tidak bersalah. Setelah itu kita akan membuat rantai. Rantainya buat bulat-bulat aja yang gabung jadi satu, dimana bulat, bulat, bulat. Rantainya panjang aja. Ntar kita akan guntingnya sebagai garis panjang. Ntar akan menjadi seperti ini setelah digunting rantai. Kalau udah selesai, berarti kita akan mempunyai ini semua. Untuk prakarya kita tinggal dibuatkan Yesusnya di sebelah sini berdiri, Barabasnya di sebelah sini berdiri juga. Kemudian Pontius Pilatus akan di tengah-tengah pilar ini ya. Lihat, ini adalah Pontius Pilatus.
Dan ini yang tulisan penjahat akan ada di bawah Barabas. Pembunuh akan ada di bawah Barabas. Yang tidak bersalah akan ada di bawah Yesus. Kemudian yang satu lagi tidak bersalah akan ada di atas Pontius Pilatus. Di mana cerita kita adalah Pontius Pilatus memberitahukan bahwa Yesus tidak bersalah, Barabas yang penjahat dan pembunuh, dan Yesus tidak bersalah. Rantainya akan kita lem, ujung-ujungnya dibuat bulat seperti ini, memberitahukan bahwa walaupun Pontius Pilatus bilang Yesus tidak bersalah dan Yesus tidak bersalah, tetapi yang ditangkap adalah Yesus. Rantainya dimasukin ke kepala Yesus. Ya, prakara minggu ini kita telah selesai. Terima kasih. Kak Febri, Ya, sini aku taruh dulu ya. kenapa Kak Jin? Kita mau tutup nih Oh, kebaktian sekolah minggu sudah kita. selesai? Sudah. Wah, Kita mau menyanyikan satu lagu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Setelah mengikuti sekolah minggu, menyanyi, mendengarkan firman, kita akan bersuka cita dalam kehidupan kita. Karena berkat-berkat Tuhan selalu melengkapi kita semua. Terimalah adik-adik berkat dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupanmu bersama keluarga dimanapun kita berada. Amin. Iya Kak Febri, kita pamit yuk sama adik-adik ya. Beneran ya abis ya? Iya. Oke, kita adik-adik, pamit. selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali minggu Minggu depan. depan. Tuhan Yesus Yesus memberkati.